Halo, salam bahasa Indonesia. Selamat datang dalam materi bahasa Indonesia untuk kelas 8 pembelajaran jarak jauh untuk KD 3.3 dan 4.3 teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum memulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita satukan dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehingga hari ini dapat mengikuti pertemuan dengan baik. Jangan lupa absen ya, absen untuk presensi jam kedua. Ya, masih ingat materi sebelumnya? Betul, teks berita. Apa yang kita pelajari di teks berita? Ini dari hasil refleksi pada pertemuan ke-9. Ya. Apa pentingnya sebuah berita bagi kehidupanmu? Waktu itu Ibu sampaikan dengan cara mengisi menti.com. Ada 113 responden dan semuanya menjawab ya sangat berguna, kemudian penting untuk menambah informasi dan pengetahuan, kemudian dapat mengetahui keadaan alam dan berita yang kita tidak tahu. Kemudian sangat penting bagi kehidupanku, karena kalau tidak ada berita bagaimana aku tahu informasi. Dan seterusnya. Terima kasih untuk yang sudah mengisi. Yang belum mengisi, biasakan mengisi refleksi setelah akhir pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Jadi untuk materi KD yang pertama itu selesai ya. Tapi sebelumnya kita akan review sebentar ya. Apakah H sebutan lain untuk judul berita? Ada yang tahu? Ya, betul. Headline ya. Apakah L sebutan untuk penutup sebuah berita? Ada yang tahu? Tepat. Leg. Kemudian, apakah KT sebutan untuk salah satu aspek kebahasaan dalam teks berita? Ayo, ada yang tahu? KT? Ya, konjungsi temporal. Kemudian, benar atau salah? Antre adalah kata baku. Ayo. Yes. Jawabannya benar. Benar atau salah? Teknik adalah kata baku. Jawabannya salah. Yang benar adalah teknik. Ya, pakai K. Oke. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan yang ke-10 itu mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Dalam buku paket itu ada di halaman 28 sampai dengan 34. Ya, jangan lupa ya, buku ini harus dibuka, dibaca, dan kita pahami bersama-sama. Oke, sebagai panduan kita untuk memahami berbagai materi dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran melalui teks iklan, slogan, dan poster yang dibaca dan didengar, peserta didik dapat mengidentifikasi, menguraikan, memerinci, dan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster dengan tepat. Nilai sikap yang diambil itu kreatif dan komunikatif. Dalam sesi 5 kita berarti creativity, ya, kreativitas tanpa batas. Oke. Mengapa kita harus belajar tentang iklan, slogan, dan poster? Di bahasa ini kita lihat ya, di sekitar kita banyak berita yang beredar, banyak gambar yang beredar, yang semua berisi informasi. Hanya informasi itu ada yang benar, ada yang tidak benar atau hoax. Jadi bagaimana cara kita untuk mempelajari isi informasi tersebut sehingga kita bisa mendapatkan berita dengan benar. Jadi kita mempelajarinya dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Jadi itulah mengapa kita harus belajar tentang materi yang baru ini. Ya, lihat teks di halaman 25, agak buram ya karena Ibu ambilnya dari buku ini, tapi sama ya, silakan untuk dibuka juga
Ya, bentuknya seperti ini, ada teks 1, teks 2, teks 3. Ya. Apa sih persamaan ketiga teks ini? Persamaannya apa? Ya. Teks yang pertama, teks yang kedua, dan teks yang ketiga. Persamaannya adalah teks pertama mengajak kita untuk melamar pekerjaan. Teks kedua mengajak berpikir menjadi manusia yang lebih baik. Ya, di sini ada kata-kata pendeknya. Teks ketiga ya mengajak kita menggunakan produk tertentu. Jadi persamaannya adalah persamaannya adalah sama-sama bersifat ajakan. Oke. Sedang apa sih perbedaan ketiga teks ini? Ya, kita lihat ya teksnya ya. Perbedaannya adalah teks pertama itu hanya tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang. Teks kedua hanya terdiri dari satu baris kalimat ya. Teks ketiga didominasi oleh gambar dan foto. Itu perbedaannya. Jadi dari 3 teks itu manakah yang merupakan iklan, slogan, dan poster? Ayo dengan cepat. Iya, ini yang iklan, ini yang slogan, ini yang poster. Oke, pintar. Ya. Contoh lainnya, ya. Ini yang real nyata. Ibu ambilkan contoh dari sumber internet. Oke. Yang pertama, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Tanda ini menunjukkan bahwa ibu mengambil sumber gambar yang ibu tulis, jadi tidak ibu buat sendiri. Ini namanya menghargai karya orang lain. Kemudian yang kedua, cintai ususmu, Yakult tiap hari. Kategorinya apa? Kategorinya iklan. Ya. Oke, sekarang gambar yang kedua. Sama ya, ibu cantumkan dari alamat laman mana ibu mengambil gambar ini. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Dengan membaca, kita dapat mengelilingi dunia. Itu termasuk apa? Itu termasuk slogan. Kemudian gambar selanjutnya berkenalan dengan COVID-19, mari selamatkan bumi kita, tapi didominasi dengan gambar-gambar yang mendukung. Ini sumbernya. Jadi kategori ini adalah kategori betul poster ya. Kalian semua hebat. Oke. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan iklan, slogan, dan poster? Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang suatu produk atau jasa yang ditujukan pada khalayak. Khalayak ini sama dengan orang banyak, ya. Jadi bentuk informasi. Slogan dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek yang umumnya sangat menarik dan mudah untuk diingat oleh orang banyak. Slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Sedangkan poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Tujuannya memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat yang umum dan dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada di pasar pada umumnya bersifat mengajak masyarakat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi slogan, iklan, slogan, dan poster? Oke. Yang pertama, cara mengidentifikasi iklan. Ya, iklannya seperti ini ya, yang ada di buku ya. Ya, cara mengidentifikasinya atau mencari informasinya itu adalah iklan pertama ini tentang lowongan pekerjaan, tentang sales representatif. Persyaratan dan tata cara melamarnya ada di situ. Ya. Oke. Kemudian, iklan yang kedua, istirahatkan lampu bila tidak digunakan, ya. Itu adalah iklan layanan masyarakat. Di situ mengajak kita untuk mematikan lampu jika tidak digunakan. Sedangkan iklan yang ketiga, itu iklan penawaran barang.
Nama produknya Yakult. Ya, iklan ini mengajak kita untuk meminum Yakult tiap hari agar usus kita sehat. Ya, ini 3 cara, 3 contoh tentang identifikasi iklan. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi slogan? Ya, tidak jauh beda. Ya, ini slogan yang ada di buku ya. Ada di buku halaman 25. Ibu ambil kalimat yang pertama. Tiada hari tanpa prestasi. Ya, artinya prestasi belajar harus diraih tiap hari. Ini salah satu bentuk motivasi. Ya, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Identifikasinya, jika kita mau berusaha maka kita akan memperoleh hadiah kesuksesan. Ini juga motivasi. Kemudian contoh slogan yang ketiga, dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Identifikasinya, jika kita rajin membaca, kita dapat mengetahui informasi dari berbagai hal atau mengelilingi dunia. Ya, sekarang yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi poster? Ini poster yang ada di buku. Judulnya Buku Lebih Berisi, Kita Lebih Berprestasi. Jadi dengan membaca buku yang benar, kita akan jadi lebih berprestasi. Kemudian berkenalan dengan COVID-19. Mengajak kita lebih peduli pada keberadaan COVID-19 dengan menjauhkan tangan dari wajah. Di situ ditulis agar aku tak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Ya, virus ini tidak bisa masuk ketika kita menjauhkan tangan kita dari otak-atik di wajah. Kemudian yang ketiga, mari selamatkan bumi. Di sini gambar tetapi mengandung banyak makna. Ya, kita lihat bersama ya. Gambar matahari, ini pohon, ya, ini bumi. Ya, kita bisa identifikasi ajakan untuk menyelamatkan bumi kita. Menjaga lingkungan, tidak menebang pohon, tidak membuat tipis lapisan ozon. Ya, ya, sampai sini dulu. Gimana? Sudah paham? Sudah paham atau belum? Atau ada pertanyaan? Ya, tahan dulu ya. Sekarang cara menyimpulkan isi slogan, iklan, dan poster. Ya, jadi setelah tadi menemukan informasi atau mengidentifikasi, kita dapat menyimpulkan makna dan tujuannya. Oke. Secara umum, ya ini secara umum ya. Kalau iklan itu ya makna tujuannya informasi dan himbauan. Kalau slogan berarti inspirasi dan memotivasi agar bersemangat. Kalau poster berarti bisa pengumuman, penawaran, barang jasa, dan hiasan. Kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ya, lihat. Kalau di bagian yang cintai ususmu, ya di sini identifikasinya kita tuliskan sama seperti yang tadi. Nah, simpulannya, iklan tersebut berisi penawaran produk Yakult yang jika diminum tiap hari maka usus kita akan menjadi sehat. Jadi simpulan ini, kalau ini identifikasi poin-poin, ini adalah penggabungan dari identifikasi isi. Jadi ajakan untuk membeli produk tersebut. Ini sama, sukses. Ini slogan ya. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Arti slogan ini, jika mau kita berusaha maka akan memperoleh hadiah kesuksesan. Di sini simpulannya, slogan ini memberi motivasi agar kita mau untuk selalu berusaha sehingga mendapatkan kesuksesan sebagai hadiahnya. Kemudian poster ya, ini ajakan untuk menyelamatkan bumi, menjaga lingkungan. Ini simpulannya adalah berisi ajakan agar masyarakat mau ikut menyelamatkan bumi dengan menjaga lingkungan, antara lain dengan tidak menebang pohon dan membuat tipis lapisan ozon bumi. Ya, sudah jelas ya? Yuk, Ibu berikan latihannya. Ya. Cermati teks iklan, slogan, poster berikut, lakukan identifikasi dan simpulkan isinya. Coba. Yang pertama, cara memakai masker. Yang kedua itu slogan, generasi yang hebat adalah generasi yang berpendidikan. Kemudian yang ketiga ini, akibatnya bila kamu memakai narkoba. Jadi katakan tidak pada narkoba. Silahkan diisi ya. Jadi untuk bahan latihan. Oke, pasti bisa. Oke, penugasan ya. Setelah kelas ini, silakan masuk ke Google Classroom, kerjakan tugas 1. Ini tugas 1 untuk KD yang kedua. Ya, identifikasi dan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster.
Deadline-nya hari ini juga ya, Senin 24 Agustus pukul 10.30. Ingat, kumpulkan tepat waktu ya, gunakan kreativitas kalian. Ya, bahasanya harus yang komunikatif. Oke. Ya, masih tentang refleksi pembelajaran ya. Hari ini kita merefleksikan ya. Mana sih yang paling menarik untuk kamu? Apakah teks iklan? Apakah slogan? Apakah poster? Isi di menti.com di Google Classroom ya, kodenya 56123 ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya isi refleksinya. Oke, selamat berjuang. Kalian pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Walaupun PJJ, tetap semangat ya. Terima kasih telah belajar asik bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Bye, semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Oh ya, di akhir pembelajaran ini jangan lupa kita berdoa dulu ya, mengucap syukur pada Tuhan karena sudah selesai untuk pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.